tadi kita sama-sama saksikan ada kondisi di mana kita menggigil padahal tidak sedang dalam kondisi demam. Dokter Hekal, ini bahaya atau enggak dok kalau kita sering menggigil tapi sebenarnya enggak demam dok? Iya, karena memang masyarakat taunya kalau demam pasti menggigil. Tapi ini menggigil nggak demam, Intan. Dan terjadi saat tidur pula. Apakah ini kondisi serius? Makanya di tengah kita sudah ada Dr. M. Yurnir, spesialis penyakit dalam. Pagi dok, apa kabar? Pagi. Halo dokter, pagi dokter. Pagi juga, selamat pagi. Iya. Dok, masyarakat perlu tahu dok tentang informasi ini. Iya. Katanya dok, kelenjar tiroid yang kurang aktif atau hipotiroid ini merupakan dapat membuat tubuh menggigil tanpa disertai demam. Fakta atau mitos dok? Ya, sebenarnya betul ya. Jadi kalau orang hipotiroid itu ada suatu kondisi di mana kelenjar gondoknya kurang menghasilkan hormon gondok. Ya. Nah, hormon gondok itu bekerja untuk menghasilkan atau membakar tubuh, membuat panas. Ya. Jadi kalau orang hipotiroid berarti kemampuan dia untuk membakar energi di dalam tubuhnya berkurang. Jadi pengaturan suhunya menjadi terganggu, jadi agak rendah. Sehingga kalau suhu di luar agak dingin, cadangan panasnya dia kurang. Sehingga ada mekanisme otomatis dari badan dia untuk memproduksi panas lebih banyak lagi dengan menggigil. Tadi disampaikan kalau nggak salah dari itunya insertnya dibilang kontraksi dari otot-otot. Nah itu adalah salah satu cara. Jadi pada orang hipotiroid biasanya nggak suka ada di tempat AC. Jadi begini dia akan merasa kedinginan kayak gitu. Ya jadi itu fakta sebenarnya bahwa orang hipotiroid bisa menyebabkan munculnya kedinginan. Tapi bukan hanya waktu tidur ya, kapan aja. Gitu. Oke. Tadi dibilang waktu tidur. Dan kondisi ini dapat diatasi dok ya, hipotiroidnya ya? Harus diketahui hipotiroidnya. Kadang-kadang karena penyakit hipotiroid itu perjalanannya lambat, sering tidak disadari sehingga udah parah baru cari ke dokter. Nah kalau misalnya kondisi di mana kalau kita tahu, wah jangan-jangan untuk dicurigai ya bahwa ini adalah hipotiroid, itu kayak gimana sih dok ciri-cirinya yang bisa kita untuk aware? Ya, lebih awal? gejalanya sebenarnya banyak. Yang menggigil itu hanya salah satu. Ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang satu lebih kelihatan males ya, kalau kita mager ya, kalau males bersih, terus badannya agak membesar. Terus kalau duduk aja sebentar diajak ngomong mungkin cepet tidur, sambil senderan itu tiba-tiba tidur. Padahal suasananya rame ya. Terus berat badan makin naik, terus kadang-kadang kalau yang perempuan gangguan menstruasi, terus bawaannya moodnya tuh jelek, Naik turun? rendah. Oh rendah. Jadi orang marah-marah dia tenang aja, masa bodoh gitu. Lebih slow ya? Slow. Jadi kita bilang slow respon namanya. respon. Jadi kalau punya teman-teman yang rada-rada seperti itu, ini jangan-jangan hipotiroid. Nah, tapi untuk tahu kita hipotiroid atau enggak, itu berarti harus tes khusus. Harus dokter? tes khusus. Jadi salah satu dari kalau kita udah curiga gejala tadi udah muncul, udah kalau kita bisa tes darah, kita periksa hormon tiroidnya. Nah di situ ada level hormon tiroid. Oh ini jelas kondisi levelnya. Oh ini masuk hipotiroid. Biasanya diobatin gampang kok. Oh bisa diobatin ya dokter ya. Nah dokter ini kan karena saya perempuan, ini juga pertanyaan buat perempuan-perempuan nih. Biasanya nih masyarakat juga banyak yang mengalami ya dokter ya. Jelang menstruasi wanita umumnya alami menggigil tanpa disertai demam. Ini fakta atau mitos dokter? Ada benarnya. Ya, jadi kalau pada waktu menjelang menstruasi kan ada gangguan keseimbangan hormon berarti perempuan, fakta ya, dok, ya? Ada estrogen dan progesteron yang tiba-tiba berubah drastis. Nah itu kadang-kadang sikap respon tubuh kita menggigil. Itu ada juga yang begitu. Benar jadi ya? Memang benar ya, fakta ya. Ada kondisi saat mau menstruasi itu bisa demam. Itu karena tadi hormonnya. Apa? Menggigil maksud saya tapi nggak demam ya? Nah, kalau pada orang-orang yang menjelang menopause itu juga sering terjadi gangguan keseimbang hormon seperti itu. Nah, bisa juga itu muncul gejala-gejala tambahan seperti gejala premenstruasi sindrom, premenopause syndrome ya. Ada gejala-gejala hot flushing yang tadi disampaikan kayak ada panas tapi sebenarnya nggak panas. Terus kadang-kadang menggigil dan sebagainya. Gitu. Nah dokter, tapi ini kondisi menggigil seperti apa sih dok yang bahaya, yang harus diwaspadai seperti apa dokter kondisinya? Sekarang mungkin COVID ya, kan COVID mungkin alhamdulillah udah lewat. Jadi pada awal-awalnya kalau hari pertama, hari kedua orang merasa badannya nggak enak terus menggigil. Nah itu bisa tanda-tanda dari infeksi, bisa infeksi itu kan bisa bakteri atau virus. Ya kalau itu muncul hari pertama, hari kedua dan terus makin lama makin menetap dan biasanya sih menggigilnya nggak sepanjang hari ya, cuman pas waktu virusnya itu naik levelnya bisa timbul reaksi tubuh untuk menggigil. Nah biasanya nanti hari kedua, hari ketiga udah merasa badannya nggak enak.
baru biasa bisa berobat ke dokter. Kadang tuh pernah ya dokter Haikal ya, Betul. pernah dalam kondisi kayak misalnya mau tidur tiba-tiba menggigil aja, betul. padahal nggak apa ya nggak demam, dalam keadaan fit, tadi Iya. juga habis beraktivitas. Dan kalau misalnya itu terjadi sering dok, itu bahaya nggak sih dokter? Nah, kalau dia sering artinya berulang ya, Iya. berarti ada suatu penyebab yang masih belum hilang. Seperti tadi kalau hipotiroid berarti akan berjalan terus. Betul, betul. Kalau dia infeksi kan biasanya jangka pendek. Kayak virus itu hari pertama, kedua, biasanya kalau tubuh kita kuat, istilahnya virus itu akan self-limiting kan, akan mati sendiri, biasanya lewat. Biasanya tuh hari pertama, hari kedua yang kena virus biasanya ya udah minum aja obat turun panas, setelah itu biasanya udah akan hilang. Iya. Berarti kalau menggigil itu pasti ada penyebabnya dan harus dicari Harus penyebabnya cari apa dokter? penyebabnya. Betul. Oke. Dok, menggigil ini kan dikaitkan dengan kondisi hormon dok ya. Jadi ada yang mengatakan kalau kadar gula darah rendah dapat menyebabkan seseorang mengalami menggigil tanpa disertai demam. Ini fakta atau mitos dok? Betul, ya. Betul, dokter. Jadi pada orang yang mungkin Fakta kalau ya. diabetes ya, minum obat kan ada obat obat diabetes yang Ya. bikin gulanya rendah. Nah, itu biasanya gejala awal menggigil. Biasanya disertai debar-debar. Terus keringat. Itu ada gangguan keseimbangan hormon otonom, keseimbangan saraf otonomnya dia. Betul. Nah, biasanya itu sign atau tanda untuk seseorang yang mengalami itu untuk cepat cari makanan yang manis gitu. Nah, itu gejala-gejala awal. Biasa kalau dia karena hubungan dengan gula yang terlalu rendah, itu tadi tanda lain ada debar-debar, terus gemetar. Ya. Biasanya kalau orang yang masih aware, itu udah lapar bawaannya. Udah cari kemana-mana untuk cari yang manis. Biasanya akan segera hilang dengan minum air gula. Jadi kalau untuk penderita diabetes, kalau mengalami gejala-gejala hipoglikemi, berdebar, Gejala itu. menggigil, harus segera makan dok Harus ya. segera makan yang manis tapi ya. Makan yang manis ya. Seketika itu Mungkin juga ya. melihat saya juga bisa dok ya. Kan manis juga dokter. Betul sekali ya. Nah dokter ini ada juga dokter fakta dan mitos berikutnya ini bahwa menggigil tanpa disertai demam ini salah satu gejala anemia. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Nanti kita temukan jawabannya. Pemirsa sesaat lagi tetap di Hidup sehat. Nah, itu dia ya, suhu tubuh bisa menjadi indikator kondisi tubuh kita. Saat tubuh meningkat, maka timbullah demam. Tapi bagaimana dalam kondisi menggigil tidak disertai demam? Dan tadi ada pertanyaan Intan yang menggantung nih. Iya dokter Apa Haikal. tuh, Intan? Nah ini dokter Haikal memang ya kalau kita seandainya dalam kondisi menggigil terus tapi nggak disertai demam itu kan bikin membuat kita bingung ya. Nah ini ada fakta dan mitos yang belum terjawab tapi dokter kalau kita menggigil tanpa disertai demam ini adalah gejala anemia. Ini fakta atau mitos dokter? Betul. Fakta dok ya. Fakta berarti ya dokter Ya, wow. kan mesti dijelasin tapi ya. Iya. Jadi kalau anemia kan darah kita HB-nya kurang. Jadi energi untuk dibawa ke jaringan itu jadi relatif berkurang. Kalau HB-nya harusnya 12 tuh di HB cuma 8 kan turun sekitar hampir 25%. Jadi artinya kemampuan dia untuk mendistribusikan energi ke seluruh tubuhnya jadi berkurang. Nah, salah satu respon kita untuk mengatasi itu ya salah satu menggigil itu sebagai tanda. Nah, Oh, gigil tuh tapi menggigil juga nggak sepanjang hari ya pada Iya, waktu iya, event-event tertentu kalau dia lagi dia exercise Iya. butuh tenaga tinggi karena kondisinya tuh kurang, nah baru muncul di situ. Jadi artinya mesti dibedakan juga dengan fakta-fakta lain ya. Ya, Jadi memang terkait dengan event atau kondisi tertentu dok ya. betul. Nah, ini ada juga dok fakta mitos yang mengatakan bahwa menggigil tanpa disertai demam itu dapat dialami ketika seseorang sedang emosional atau beraktivitas yang cukup berat. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta dok. Fakta, karena apa? Pada waktu orang stres, kita bilang stres ya, stres itu bisa karena stres fisik atau stres emosi. Kalau stres fisik itu kecapean dan sebagainya bisa menyebabkan Menggigil. gula darah di dalam darahnya kan menjadi rendah. Jadi tanda-tanda seperti yang tadi karena hipoglikemi. Kalau orang stres emosional itu kan ada orang ketakutan. Iya. Pernah lihat film horor? Iya. Menggigil dok ya. Nah itu adrenalinnya muncul. Ya. Nah adrenalin muncul dalam darah begitu nyebar menyebabkan otot kita lebih sensitif untuk kontraksi. Nah itu jadi akan timbul rasa menggigil atau ketakutan yang menggetarkan seluruh tubuhnya dia. Gitu. Dok, kondisi menggigil ini yang dikatakan berbahaya kalau misalnya terjadi dalam kondisi tadi dok, hipotermia ya. Jadi kita tidak demam tapi menggigil, itu kondisi yang berbahaya. Iya, jadi satu kalau kita ketemu kondisi seperti itu kita harus tahu
penyebabnya dulu. Ya kalau penyebabnya karena sesuatu yang nggak bisa diatasi dalam situasi kayak tadi di gunung, kedinginan udah selimutan, nggak mampu juga mengatasi menggigilnya, mau tidak mau harus dikeluarkan dari lingkungan dinginnya itu. Tetapi kalau kedinginan menggigil karena ketakutan, ya tarik aja dari daerah ketakutan. Oh, kalau udah hilang emosi Pasti akan takutnya balik akan lagi. kembali Iya. lagi normal, dokter. Oh. Jadi satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah kapan atau penyebabnya apa sih menggigilnya itu. Kalau tadi salah satu karena gulanya pas turun, ya udah minum air gula. Betul. Begitu selesai, udah hilang menggigilnya. Nah, jadi kayaknya ada beberapa yang harus ditindaklanjuti cepat, ada yang tindak lanjutnya jangka panjang. Ya. Oke. Nah, dokter, ini berarti jadinya gimana nih, dok, tips untuk masyarakat kalau seandainya sering mengalami menggigil tanpa disertai demam harus seperti apa nih, dokter? Bagus pertanyaannya. Jadi kalau menghadapi sesuatu yang sering berulang, artinya selalu timbul lagi, berarti ada suatu penyakit yang belum teratasi. Yang salah satu tadi hipotiroid. Nah, itu hipotiroid akan muncul lagi begitu masuk ke daerah yang dingin atau di ruangan ber-AC. Terus satu lagi yang juga menjadi panjang karena pada orang diabetes yang minum obat, yang mana obat itu bisa menyebabkan hipoglikemi. Kalau pasiennya nggak menyadari karena obat itu, setelah dia makan, besok dia minum lagi obat yang sama, gitu ya. Karena dia nggak tahu bahwa penyebabnya gara-gara obat. Sampai berulang, sampai 2-3 kali, begitu dia ke rumah sakit atau ke dokter, baru dikasih tahu, baru kita suruh jangan minum obat itu lagi. Berarti dia sangat sensitif terhadap obat itu. Udah lain kali obatnya diganti dengan yang aman, yang tidak bikin hipo. Gitu, Jadi artinya jangan anggap remeh menggigil, terutama bagi mereka yang punya penyakit diabetes, dok, ya, karena itu pertanda ya. Penyakit kronik. Oke, baik dok, terima kasih dok untuk penjelasannya. Sama-sama, Terima kasih banyak, bermanfaat. dokter. Sangat bermanfaat sekali, dokter. Terima kasih banyak. Mari, Dokter mari. Haikal, ini nggak terasa ya, dokter. Betul. Udah 1 jam kami menemani pemirsa di rumah. Jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di TV One. Betul, dan ingat tetap taat prokes serta lakukan vaksinasi karena vaksin terbaik adalah yang tersedia saat ini. Kami pamit, Dr. Haikal. Saya Intan Somadina. Indonesia hidup sehat.